Halo teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang Piala Asia U23. Dan sejauh ini ternyata baru 5 negara asal Asia Tenggara yang pernah tampil di ajang ini. Yang pertama itu Myanmar, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Thailand, yang keempat ada Vietnam, dan yang kelima adalah Indonesia, di mana tim nasional Indonesia akan memulai debutnya di ajang Piala Asia U23 yang akan digelar pada bulan April 2024 mendatang. Di ajang Piala Asia U23, Myanmar baru tampil sekali tepatnya pada edisi 2013. Kala itu ternyata Myanmar langkahnya terhenti di fase grup saja, setelah kalah 3 laga beruntun melawan Yordania, Korea Selatan, dan juga Oman. Di Piala Asia U23 tahun 2013, Myanmar hanya mengoleksi 0 poin, karena di laga perdana ketika melawan Yordania, mereka kalah telak 6-1, dan di laga kedua ketika melawan Korea Selatan kalah telak 3-0, dan di laga ketiga mereka melawan tim tuan rumah Oman dan kalah dengan skor 4-0. Kita bisa lihat di Piala Asia U23 tahun 2013, Myanmar tidak mengoleksi poin sama sekali, membobol gawang lawan sekali dan kebobolan 13 kali. Tentu performa Myanmar di ajang Piala Asia U23 tahun 2013 terbilang buruk. Jadi, di ajang Piala Asia U23 tahun 2013, Myanmar menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia U23 ini. Dan yang kedua, kita akan membahas performa tim nasional Malaysia U23 di ajang ini. Tim nasional U23 Malaysia di ajang ini melakukan debutnya pada tahun 2018 lalu. Kala itu, Piala Asia U23 digelar di China. Dan ternyata di debutnya, tim nasional Malaysia U23 sukses memberikan torehan apik, yaitu mereka sukses lolos ke babak 8 besar. Di Piala Asia U23 tahun 2018, tim nasional Malaysia tergabung di grup C bersama Irak, Yordania, dan juga Arab Saudi. Di laga perdana melawan Irak U23, Malaysia memang kalah dengan skor 4-1. Dan di laga kedua melawan Yordania, mereka bermain imbang 1-1, dan di laga terakhir ketika melawan Arab Saudi U23, secara mengejutkan Malaysia ternyata menang dengan skor tipis 1-0. Maka dari itu Malaysia mengoleksi 4 poin di grup C ini dan menjadi runner-up dan sukses lolos ke babak 8 besar. Dan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2018, lawan tim nasional Malaysia adalah Korea Selatan U23. Korea Selatan sendiri berstatus sebagai juara grup D Piala Asia U23 tahun 2018, dan ternyata di babak 8 besar Malaysia kalah tipis dengan skor 2-1. Maka dari itu, langkah tim nasional Malaysia di ajang Piala Asia U23 tahun 2018 terhenti di babak 8 besar. Dan ini menjadi pencapaian terbaik tim nasional Malaysia di ajang Piala Asia U23 ini. Dan setelah tampil di ajang Piala Asia U23 tahun 2018, mereka kembali lagi tampil atau lolos lagi ke putaran final di Piala Asia U23 tahun 2022. Di mana tuan rumah Piala Asia tahun 2022 ini adalah Uzbekistan. Dan langkah Malaysia di Piala Asia U23 tahun 2022 terhenti di fase grup setelah mereka kalah 3 laga beruntun, di mana ketika mereka melawan Korea Selatan, mereka kalah dengan skor 4-1 di laga perdana, kalah lagi melawan Thailand dengan skor 3-0 di laga kedua, dan di laga ketiga kalah lagi melawan Vietnam dengan skor 2-0. Maka dari itu, langkah Malaysia di ajang Piala Asia U23 tahun 2022 terhenti di fase grup. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2024 ini, Malaysia tergabung di grup D. Nanti Malaysia akan melawan Kuwait U23, Uzbekistan U23, dan juga Vietnam U23. Jadi, sejauh ini Malaysia baru 2 kali tampil di ajang Piala Asia U23, dan di tahun ini menjadi penampilan ketiga mereka, dan pencapaian terbaik mereka adalah lolos hingga babak 8 besar pada Piala Asia U23 tahun 2018 lalu. Sedangkan tim nasional Myanmar tadi teman-teman tidak lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Setelah melihat pencapaian Myanmar dan juga Malaysia, kali ini kita akan melihat pencapaian
tim nasional Thailand di ajang Piala Asia U23 ini. Di mana Thailand sendiri debut di ajang Piala Asia U23 pada tahun 2016 lalu. Kala itu tuan rumah Piala Asia U23 adalah Qatar, dan tim nasional Thailand tergabung di grup B. Mereka satu grup dengan Jepang, Korea Utara, dan juga Arab Saudi. Dan ternyata di Piala Asia U23 tahun 2016, langkah tim nasional Thailand terhenti di fase grup setelah mengoleksi 2 poin saja. Di mana di laga perdana ketika melawan Arab Saudi, Thailand hanya bermain imbang 1-1, dan di laga kedua ketika bertemu Jepang, mereka kalah 4-0, dan di laga terakhir ketika berhadapan dengan Korea Utara U23, mereka hanya bisa bermain imbang 2-2. Jadi langkah Thailand di Piala Asia U23 tahun 2016 terhenti di fase grup. Dan bagaimana di tahun 2018? Ternyata tidak ada perubahan. Langkah tim nasional Thailand juga terhenti di fase grup setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari lawan-lawannya. Di Piala Asia U23 tahun 2018, Thailand tergabung di grup B bersama Jepang, Palestina, dan juga Korea Utara. Di laga perdana ketika melawan Korea Utara, Thailand U23 kalah dengan skor tipis 1-0, dan di laga kedua ketika melawan Jepang, mereka kalah juga dengan skor tipis dengan skor 1-0. Malah di laga terakhir ketika melawan Palestina U23, mereka malah kalah telak dengan skor 5-1. Hasil ini membuat Thailand pulang lebih cepat di ajang Piala Asia U23 tahun 2018. Dan di ajang Piala Asia tahun 2020 adalah performa terbaik timnas Thailand di ajang ini. Di mana kala itu mereka sukses hingga babak 8 besar. Dan di Piala Asia U23 tahun 2020, tim nasional Thailand berstatus sebagai tim tuan rumah karena Piala Asia U23 kali itu diselenggarakan di Thailand. Thailand sendiri tergabung di grup A karena berstatus sebagai tim tuan rumah. Mereka satu grup dengan Australia, Irak, dan juga Bahrain. Di laga perdana grup A Piala Asia U23 tahun 2020, Thailand langsung tampil memukau setelah menghajar Bahrain dengan skor 5-0. Dan di laga kedua, mereka kalah melawan Australia dengan skor 2-1. Dan di laga terakhir, mereka hanya bermain imbang melawan Irak dengan skor 1-1. Hasil tersebut membuat Thailand menjadi runner-up grup A dan sukses lolos ke babak 8 besar. Dan di babak 8 besar, Thailand bertemu juara grup B, yaitu tim nasional Arab Saudi. Hasilnya, ternyata Thailand kalah dengan skor 1 tipis dan menghentikan langkah Thailand untuk lolos ke babak selanjutnya. Maka dari itu, di Piala Asia U23 tahun 2020, tim nasional Thailand langkahnya terhenti di babak 8 besar saja walaupun berstatus sebagai tim tuan rumah. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2022 yang berlangsung di Uzbekistan, langkah tim nasional Thailand terhenti di fase grup. Kala itu, di laga perdana Piala Asia U23 tahun 2022, Thailand hanya bermain imbang melawan Vietnam dengan skor 2-2. Kemudian sempat menang melawan Malaysia dengan skor di laga kedua, akan tetap di laga terakhir mereka kalah ketika melawan Korea Selatan dengan skor 1-0. Maka di Piala Asia U23 tahun 2022, langkah tim nasional Thailand terhenti di fase grup setelah menghuni posisi 3 klasemen akhir grup C Piala Asia U23 tahun 2022. Dan di Piala Asia U23 tahun 2024 ini, tim nasional kebagian di grup C. Mereka akan berhadapan dengan Arab Saudi, Irak, dan juga Tajikistan di grup C Piala Asia U23 tahun 2024 mendatang. Dan kesimpulannya, pencapaian terbaik tim nasional Thailand di ajang Piala Asia U23 sejauh ini adalah di babak 8 besar yang mereka peroleh pada tahun 2020 lalu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pencapaian timnas Vietnam di ajang Piala Asia U23 ini. Sama dengan Thailand, timnas Vietnam memulai debutnya di ajang ini pada tahun 2016 lalu, di mana di Piala Asia U23 tahun 2016, langkah mereka ternyata terhenti di fase grup setelah kalah saing atau kalah secara beruntun ketika melawan Uni Emirat Arab, Yordania, dan juga Australia. Ketika melawan Yordania, tim nasional Vietnam kali itu kalah dengan skor 3-1. Ketika berhadapan dengan Australia di laga kedua, mereka kalah dengan skor 2-0. Dan di laga terakhir, mereka kalah 3-2 melawan Uni Emirat Arab. Maka dari itu, langkah Vietnam di Piala Asia U23 tahun 2016 terhenti di fase gugur.
Dan di Piala Asia U23 tahun 2018 yang berlangsung di China kala itu menjadi performa terbaik timnas Vietnam di ajang ini. Di mana kala itu mereka sukses menjadi runner-up di ajang Piala Asia U23 tahun 2018 lalu. Bagaimana sejarahnya? Mari kita lihat teman-teman. Kala itu tim nasional Vietnam U23 tergabung di grup D bersama Korea Selatan U23, Vietnam U23, Australia U23, dan juga Suriah U23. Mereka bersatu sebagai runner-up grup D dan lolos ke babak 8 besar. Setelah lolos ke babak 8 besar, lawan tim nasional Vietnam kali itu di babak 8 besar adalah Irak U23. Irak U23 sendiri bersatu sebagai juara grup C. Mereka menang atas Irak U23 setelah melalui babak adu penalti, di mana di babak adu penalti, tim nasional Vietnam menang dengan skor 3-5 dan di waktu normal plus extra time ya, di waktu 120 menit pertandingan sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 melawan Irak. Dan di babak semifinal, Vietnam lagi-lagi menang adu penalti ketika melawan Qatar. Di 120 menit pertandingan, mereka sebelumnya bermain imbang 2-2. Dan di babak adu penalti, mereka menang dengan skor 3-4 atas Qatar U23. Sedangkan di partai final, tim nasional Vietnam ternyata gagal menang ketika kalah dengan skor 1-2 melawan Uzbekistan U23. Kala itu Vietnam kebobolan di menit 120, pas di menit akhir. Maka dari itu langkah mereka terhenti di partai final dan menjadi runner-up Piala Asia U23 tahun 2018. Sedangkan di Piala Asia tahun 2020, langkah Vietnam ternyata tidak seperti 2018. Mereka terhenti langkahnya di fase grup ketika menjadi tim juru kunci grup D Piala Asia U23 tahun 2020. Mereka kalah saing dari Uni Emirat Arab, Yordania, dan juga Korea Utara. Di mana ketika melawan Uni Emirat Arab di laga perdana Piala Asia U23 tahun 2020, Vietnam hanya bermain imbang dengan skor 0-0. Kemudian di laga kedua ketika melawan Yordania, mereka bermain imbang dengan skor 0-0. Dan di laga ketiga, Vietnam malah terpleset setelah kalah dengan skor tipis 2-1 ketika melawan Korea Utara. Dan di Piala Asia U23 tahun 2022, timnas Vietnam sukses lolos hingga babak 8 besar. Kali itu mereka bersatu runner-up grup C dan sukses lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2022. Di mana di laga perdana grup C, kali itu mereka sukses menahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Dan di laga kedua sukses menahan imbang melawan Korea Selatan dengan skor 1-1. Dan di laga ketiga mereka sukses menang atas Malaysia dengan skor 2-0. Maka dari itu mereka layak lolos ke babak 8 besar setelah bersatu sebagai runner-up grup C Piala Asia U23 tahun 2022. Dan di babak 8 besar mereka berhadapan dengan Arab Saudi yang menjadi juara grup D. Hasilnya ternyata Arab Saudi menang dengan skor 2-0 dan langkah Vietnam terhenti di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2022. Dan di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 yang akan berlangsung di Qatar nanti, tim nasional Vietnam ditempatkan di grup D bersama Kuwait, Uzbekistan, dan juga Malaysia. Jadi teman-teman, pencapaian terbaik tim nasional Vietnam U23 di ajang Piala Asia U23 ini adalah runner-up pada edisi tahun 2018 yang berlangsung di China. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri akan menjadi tim debutan di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini dan menjadi satu-satunya tim debutan di ajang Piala Asia U23 tahun ini. Indonesia sendiri di tahun 2024 ini berada di grup A bersama Yordania, tuan rumah Qatar, dan juga Australia. Melihat 3 wakil Asia Tenggara yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam yang pernah lolos hingga babak 8 besar, bahkan Vietnam pernah menjadi runner-up, alangkah baiknya dan kita berharap Indonesia bisa mengikuti jejak yang sama seperti apa yang ditorehkan oleh 3 negara ini. Target PSSI sendiri terhadap Sintayong di ajang Piala Asia U23 ini adalah minimal lolos dari fase grup atau babak 8 besar. Maka dari itu kita harapkan timnas Indonesia tidak gentar mengingat ternyata tim asal Asia Tenggara di ajang Piala Asia U23 ini mampu bersaing, bahkan mampu tampil kompetitif ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa saya bagikan. Singkatnya, sederhananya, kesimpulannya adalah
Sejauh ini baru 5 negara asal Asia Tenggara yang pernah tampil di ajang Piala Asia U23. Piala Asia U23 tahun 2024 ini akan menjadi edisi ke-6 semenjak digelar pertama kali pada tahun 2013 lalu. Dan sejauh ini, Thailand dan juga Vietnam telah tampil 4 kali di ajang Piala Asia U23 dan di tahun 2024 ini akan menjadi penampilan kelima mereka. Sedangkan Malaysia baru 2 kali tampil di ajang Piala Asia U23 dan tahun 2024 ini akan menjadi penampilan ketiga mereka. Dan tim nasional Indonesia akan memulai debutnya di ajang ini tepatnya pada bulan April 2024 mendatang alias penampilan perdana mereka. Dan Myanmar sejauh ini baru 1 kali tampil dan mereka tampil di Piala Asia U23 edisi pertama yaitu tahun 2013 dan sejauh ini tidak pernah lolos lagi ke putaran final. Dan prestasi terbaik Myanmar sejauh ini adalah mentok di fase grup. Jadi jika kita lihat dari hasil-hasil pertandingan ini bisa kita lihat bahwa ternyata tim asal Asia Tenggara di level junior ini cukup mampu bersaing. Oke, baik teman-teman, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Jika Anda menyukainya, silakan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.